Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu da. Amma ba'd. Meskipun fotonya tidak sesuai dengan yang tampil, tidak apa-apa. Pertama, saya mencermati ada satu nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari suasana nyanyi bareng kita itu. Bahwa kadang-kadang kita ini butuh banyak pembiasaan. Dan pendidikan di Umla salah satunya adalah membiasakan diri kita untuk terbiasa dengan beradaptasi dengan apa yang ada di sekeliling kita. Maka ketika kita tidak terbiasa, maka suara musik tidak sama dengan suara mulut kita kadang-kadang seperti itu. Yang kedua, saya ingin melihat kondisi kita dari salah satu ayat tentang kisahnya Nabi Isa. Ayat ini bisa ditinjau dari sisi manapun. Ketika Nabi Isa berkata, "Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Saya ingin fokus pada wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan saya diciptakan oleh Allah dan Allah menciptakan saya untuk selalu diberkahi. Kayaknya kalau kemudian kita lihat kepada Muhammadiyah itu di mana saja selalu memberikan pengaruh positif pada lingkungannya. Kita juga demikian. Tidak peduli kita kuliah di mana, meskipun di Umla, yang dulu katanya tidak bangga, sembunyi-sembunyi kita ketika mengatakan Umla. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap di tempat kita berada. Jadi salah satu ulama tafsir itu kemudian mengatakan ketika menafsirkan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, itu dengan tafsiran al-muhim laisal muhim kaifa aina takunu wa innama kaifa takun. Yang penting bukan di mana kamu berada, tapi bagaimana kamu bersikap dan bertindak di mana kamu berada. Tidak penting kita di Umla ini posisinya sebagai apa, ngajar di mana, diletakkan di Pantura atau di Lamongan Selatan. Tapi yang penting adalah kaifatakun, bagaimana kita melakukan yang terbaik di mana kita berada. Dan Muhammadiyah di mana-mana melakukan ini tanpa diskriminasi terhadap isu apapun. Ini yang pertama. Kemudian ulama tafsir tadi kemudian melihat satu contoh Nabi Yusuf ketika di penjara karena difitnah telah melecehkan perempuan dan kemudian masuk penjara bersama 2 orang laki-laki, maka
Nabi Yusuf tetap dikatakan inna naraka minal muhsinin. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja, juga rakyat-rakyatnya mengatakan inna naraka minal muhsinin. Di penjara juga baik, jadi raja juga baik. Laisal muhim aina takunu wa innama kaifa takunu. Bukan yang terpenting, bukan di mana kita berada, posisi apa yang kita duduki, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan kita bersama. Ini poin pertama. Poin kedua, biasanya kalau kita belajar tentang kemuhammadiyaan, itu ayat yang kita hafal pasti ayat yang dibaca oleh qari tadi. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Tapi ada satu ayat yang sangat identik dengan Muhammadiyah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi potongan ini ada 3 potongan ayat. Potongan pertama itu adalah identitas gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ketika Muhammadiyah masih berkarakter sebagai gerakan dakwah, maka berlaku inna naraka minal muhsinin. Muhammadiyah akan tetap baik-baik saja meskipun ada di pelosok desa, di pulau terpencil misalkan. Karena apa? Karena Allah menjamin orang-orang yang melakukan dakwah untuk kebaikan Islam khususnya, kemudian kemanusiaan pada umumnya, maka Allah akan menjamin organisasi atau orang tertentu menjadi orang-orang yang terbaik sesuai dengan ayat kuntum khaira ummah. Dalam rangka menjaga kebaikan kita semuanya, maka Muhammadiyah punya program. Potongan kedua namanya wa amila sholihan. Dakwah itu harus menimbulkan pengaruh yang positif. Nah, saya kira berdirinya UMLA yang sudah 5 tahun ini juga banyak membawa pengaruh positif, terutama terhadap Kabupaten Lamongan. Yang dulu di mana-mana dikenal dengan banjir dan kekeringan. Ketika Muhammadiyah punya rumah sakit, ketika Muhammadiyah Lamongan punya UMLA, maka mengangkat harkat dan martabat warga Lamongan secara umum, bukan hanya warga Muhammadiyah. Karena program-programnya tidak ada yang diskriminatif. Amila sholihan. Maka dakwah yang kita lakukan jangan sampai menyeramkan, sedikit-sedikit masuk neraka. Jangan sampai menyuramkan. Tapi dakwah yang menyeramkan harus ada pengaruh positif yang muncul dari kegiatan-kegiatan kita. Yang ketiga, potongan ketiga, itu potongan tentang tujuan Muhammadiyah. Mewujudkan masyarakat Muslim yang sebenar-benarnya. Dakwahnya melalui Muhammadiyah dengan amal usaha, program kerja, tapi tetap bertujuan wa qala innani minal muslimin. Ketika ketiga unsur ini kita gabung, kita ramu dalam semua aktivitas kita, maka insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, termasuk masyarakat internasional pada umumnya, sesuai dengan tema Muktamar masuk ke abad 2 ini, mencerahkan alam
semesta. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bangga menjadi warga Muhammadiyah, terutama menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Lamongan yang insya Allah akan mendapatkan kemajuan sesuai dengan yang kita upayakan. Al-muhim laisa aina takunu, yang penting bukan di mana kita berada, bukan posisi apa yang kita pegang, bukan jabatan apa yang kita duduki, tapi al-muhim kaifa takunu, bagaimana kita membesarkan perguruan tinggi kita dengan upaya yang kita lakukan secara maksimal. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat bermilad yang kelima, mudah-mudahan lebih baik dan lebih memberikan manfaat bagi kemanusiaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.